Halo Sobat Guru, kembali lagi di Info Guru Update. Informasi terbaru terkait dengan pengumuman hasil PPK tahun 2022 untuk P3K Guru. Ada beberapa hal yang perlu diketahui sahabat-sahabat yang terbaru pada hari ini. Berikut langsung saja untuk informasinya. Dari salah satu pejabat yang ada di Senayan, Bapak Liza Saduddin Jamal, makin ke depan bukan memberi solusi tetapi bertambah-tambah masalah. Menurutnya, tuntas tidaknya penyelesaian masalah honorer lewat seleksi PPK itu tergantung pemerintah. Desakan ini sebetulnya hanya untuk memperjuangkan nasib para guru honorer. Entah itu prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, bahkan peserta umum. Hal senada juga dikatakan oleh Sinka BKN Bapak Suharmen terbaru, yaitu tentang hasil seleksi PPK guru akan ditetapkan oleh Ketua Panselnas dalam hal ini, yaitu BKN. Selanjutnya, hasil seleksi yang sudah ditetapkan Ketua Panselnas diserahkan kepada masing-masing instansi untuk diumumkan. Jadi kalau dibalik, instansi belum bisa mengumumkan kalau Ketua Panselnas belum memberikan hasil seleksi ini. Sedangkan Ketua Panselnas sendiri belum bisa membagikan hasil seleksi ini jika Kemdikbudristek belum mengklirkan atau validkan data-data yang akan ditempatkan atau yang akan diumumkan kelulusannya. Kepala BKN selaku Ketua Panselnas menetapkan hasil seleksi JSN dan selanjutnya diserahkan ke masing-masing instansi untuk diumumkan. Jadi yang mengumumkan hasil seleksi adalah masing-masing instansi setelah ditetapkan oleh Kepala BKN selaku Ketua Panselnas, ujar Deputi Suharmen kepada CPNN hari ini. Pengumuman PPK Guru 2022 yang belum ada kepastiannya menimbulkan kecurigaan di kalangan honorer terutama prioritas 1. Mereka takut posisinya digeser guru prioritas 3 atau P3. Dalam hal ini P3K sendiri adalah guru honorer yang bermasa kerja minimal 3 tahun, terdaftar di Dapodik, tidak lulus passing grade, dan peserta yang belum pernah ikut tes tetapi sudah mendaftar PPK 2021 dan tentunya sudah mengikuti observasi. Dalam hal ini bisa dipastikan bahwasanya sesuai dengan pernyataan Bu Nunu Suryani ataupun dari Mas Nadiem, terkait dengan P3 ini tidak mungkin digeser oleh P1 sebab alurnya sudah jelas sesuai dengan laman resmi. Bisa dicek sendiri oleh sahabat-sahabat yang menonton video ini bahwasanya informasi ini bukan hoak ataupun hanya sebatas mencari keuntungan pribadi. Kami adalah komunitas informasi ataupun komunitas media yang beranggotakan semuanya adalah guru senasional atau dari berbagai daerah. Selanjutnya, pernyataan tersebut terkait pengumuman, dia mengaku mendapat keluhan dari P1 sejumlah daerah. Mereka melihat ada kekhususan untuk P2 dan P3 yang hanya dites observasi. Pernyataannya pun cukup menggelikan bahkan menyakiti hati dari sahabat-sahabat. Kami ini belum jadi P3K bukan karena tidak lulus tes loh ya. Kami masih honorer karena kebijakan pemerintah berubah-ubah, ucapnya. Nuriyah berharap data P1 dikunci agar tidak tergeser oleh peserta yang tidak lulus tes maupun belum pernah ikut seleksi. Dalam hari ini sebetulnya P1 itu nggak mungkin tergeser oleh P3 karena alurnya sudah jelas sekali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah bergulir dan menjadi acuan utama untuk penentuan penempatan PPK ataupun prioritas pertama ini. Masih terkait dengan tersebut, tidak sedikit juga yang mendapatkan NIP 3K namun berbulan-bulan sudahnya tidak menerima gaji ini, bahkan yang sudah diangkat pun sampai hari ini ada beberapa yang belum mendapatkan gaji ini, yang disampaikan oleh Profesor Johar Arifin saat memimpin rapat dengan pendapat umum Komisi 10 dengan sejumlah forum guru honorer yang terjadi beberapa saat yang lalu, yaitu sekitar bulan 11 tahun 2022. Selanjutnya tidak saya kutip terlalu banyak terkait hal ini karena informasi yang sudah kita bagikan beberapa bulan yang lalu. Pengakuan Mas Nadiem ini juga cukup mengejutkan. Komisi 10 menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada hari Kamis kemarin bulan 11 juga sahabat-sahabat. Kapan masalah PPK ini selesai? Kapan dijamin selesai? Kata El Nino, anggota Komisi 10 dari fraksi Gerindra. Memulai kalimatnya, Mas Nadiem mengatakan pihaknya tidak pernah mengklaim proses seleksi PPK Guru 2020 ini sebagai proses yang sempurna. Jadi perlu diketahui, Mas Nadiem sendiri juga tidak jumawa ataupun tidak mengatakan bahwasanya akan selesai dengan sempurna di tahun 2022. Jadi mari kita dukung program pemerintah, kita terus mengupayakan hal yang terbaik untuk diri kita.
Selanjutnya, Mas Nadiem juga tidak berani menyatakan masalah ini tuntas dalam waktu cepat. Penyelesaian akan dilakukan bertahap hingga akhir 2024. Ini prosesnya yang terus berjalan, ujar Mas Nadiem. Untuk pernyataan Profesor Nunuk dan Pak Bima Arya selaku PLT terkait dengan hal ini, Pak Bima sendiri sudah mengatakan beberapa kali ya sahabat-sahabat, walaupun sampai hari ini juga belum ataupun sudah mendapatkan beberapa dukungan terkait dengan pernyataan dari Pak Bima ini selaku PLT Kepala BKN. Dari Kepala BKN sendiri, munculnya seleksi ini sudah jauh-jauh hari dikhawatirkan oleh Pak Bima Arya. Pada Oktober 2022 atau akhir Oktober, Pak Bima memang sudah terang-terangan tidak sreg dengan jadwal seleksi yang menyatakan bebarengan antara pemain seleksi P1 hingga P4. Masih terkait dengan informasi tersebut, jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap, kata Pak Bima sesuai pendaftaran kerjasama BKN pada tanggal 23 Oktober tahun 2022. Sebab untuk P1 sendiri jumlahnya memang hampir 200.000 peserta. Hal ini yang perlu dikhususkan atau diutamakan terlebih dahulu. Jadi Pak Bima juga menegaskan bahwasanya untuk P1 tetap tidak bisa digeser oleh P2, P3 maupun peserta umum di tempat induknya. Pak Bima Arya mengatakan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik sehingga terlalu beresiko jika P2 dan P3 langsung diikutsertakan bersama-sama dengan Guru Lulus PG. Karena Guru Lulus PG sendiri juga akan merasa tidak nyaman ya sahabat-sahabat, karena memang mereka itu beliau-beliau itu sudah lulus seleksi dan memang betul-betul seleksi, hanya saja tidak kebagian formasi. Jadi informasi kali ini seperti itu sahabat-sahabat. Dalam rangkaian informasi ini bahwasanya Mas Nadiem sendiri menyatakan untuk penyelesaian honorer ini akan berjalan bertahap sampai tahun atau akhir tahun 2024. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sahabat-sahabat yang menonton video ini dan masih berstatus honorer nanti bisa mendapatkan kuota atau formasi di tahun 2022, 2023 bahkan nanti teman-teman di tahun 2024. Tetap semangat, pantau terus di info guru update. See you next time.